Cara pendengar RRI ya di kesempatan pagi hari ini kami masih punya topik-topik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar Lembata kabupaten pertama di NTT yang melaksanakan simulasi CAT begitu ya. Dan pendengar RRI, CAT ini adalah komputer assist test kepada calon aparatur sipil negara. Kita akan berbincang dengan narasumber kami, Kepala BKPSDM di Kabupaten Lembata, Pak Said Kopong, sudah dengan RRI pagi hari ini. Pak Said, selamat pagi. Selamat pagi RRI, selamat pagi Bu Leli. Semangat dari ND Pancasila ke Lembata, Pak Said. Ya, salam hangat kembali, sukses, sehat kita semua, Amin. lahir dan batin. Ya, siap. Pak Said, ini sejak kapan Lembata resmi diakui sebagai kabupaten pertama begitu ya di NTT yang melaksanakan simulasi CAT ini untuk seleksi ASN, Pak Said? Ya, baik Bu Leli, pendengar RRI semua. Kabupaten Lembata resmi menyelenggarakan simulasi tes CAT yang difasilitasi oleh BKN pada tanggal 2 dan 3 Juli yang lalu. Dan menurut pengakuan dari BKN, Kabupaten Lembata merupakan kabupaten pertama yang menyelenggarakan simulasi. Demikian, Bu. Wow, profesiat ya begitu ya Pak ini ya. Berarti baru-baru saja ini diumumkan begitu Pak Said ya. Nah, ini proses yang sudah dilalui ini seperti apa sehingga Lembata ini bisa melaksanakan simulasi ini, Pak? Baik, Bu Leli. Jadi pertama kita berangkat dari sebuah kondisi bahwa tahun ini formasi CASN untuk Kabupaten Lembata mungkin juga untuk pemerintah kabupaten kota dan provinsi yang lain sangat besar. Khusus untuk Kabupaten Lembata, formasi yang disetujui melalui persetujuan prinsip dari Menpan RB itu sebanyak 2.576 formasi, terdiri dari P3K dan CPNS. Ya, sehingga kita berpikir bahwa formasi yang besar ini perlu diupayakan untuk diserap secara optimal, terutama anak-adik kita yang harus masuk dunia kerja. Kita tidak punya kesempatan lain yang banyak, dan mungkin ASN menjadi harapan yang besar dari seluruh keluarga kita. Tidak saja di Lembata, tetapi juga mungkin di NTT pada umumnya. Demikian, sehingga kami menyelenggarakan simulasi ini untuk memberi bekal kepada calon peserta seleksi yang kemudian akan mengikuti seleksi di tahapan yang sesungguhnya, punya bekal, punya bekal. Karena ketika kita masuk di CAT, seleksi dengan menggunakan CAT, Bu Leli, itu seringkali kita ya mau dibilang gaptek juga tidak, tapi gugup dan seterusnya, terus kita tidak terbiasa dengan berada di komputer, PC dan seterusnya, sehingga itu membuat kita kesulitan. Sementara sistemnya kan waktu jalan, soal sedemikian, mungkin ada yang susah, ada yang tidak susah, hanya kejelian kita. Jadi ini bagian dari kita memberi bekal pengetahuan dan pengalaman kepada calon peserta tes CASN. Demikian, Bu Leli. Oke, dan apa yang harus dilengkapi begitu ya untuk bisa melakukan simulasi ini, Pak? Ya, jadi simulasi ini murni inisiatif dari kita pemerintah Kabupaten Lembata. Berangkat dari pendasaran yang tadi, Bu. Dan setelah itu kita membuat permohonan ke BKN yang paling dekat dengan BKN Regional 10 Denpasar, yang membawahi 3 provinsi, NTB, Bali, NTT, dan NTB. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, ternyata BKN sangat responsif. Bahkan pada saat pelaksanaan simulasi CAT itu, Kakanreknya turun sendiri. Turun sendiri, turun langsung ke Lembata. Jadi prinsipnya inisiatif datang dari instansi, dari daerah,
lalu kita menyampaikan permohonan, mereka akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, lalu kita jalan. Tidak terlalu berat, Bu Lili, tidak terlalu berat untuk menghadirkan mereka menyelenggarakan kegiatan itu. Dari sisi anggaran, kita tidak menghabiskan anggaran tidak lebih dari 50 juta. Tetapi sekitar 750 sampai 800 peserta simulasi itu memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai soal pelaksanaan tes melalui CAT itu. Demikian, Bu. Untuk agenda simulasi ini berapa kali yang akan diselenggarakan begitu sepanjang 2024 ini, Pak Said? Ya, jadi baik, Bu. Jadi kita menyelenggarakan cuma sekali, tetapi di tanggal 2 dan 3 dan menghadirkan peserta sebanyak 750 orang. Memang 750. Animo masyarakat kita sangat besar, tetapi kita terpaksa dengan berat hati dibatasi karena pertama fasilitas yang kita punya di gedung CAT, Lembata sudah punya gedung CAT, Bu Lili. Fasilitas PC yang ada di gedung CAT Lembata itu hanya 60. Dari 60 PC itu sebagiannya kita masih pinjam dari sekolah. 60. Terus kehadiran narasumber dari BKN itu hanya 2 hari juga. Jadi terpaksa sebagian peserta kita tolak. Kalau kami terima semuanya itu bisa 1000-an. Nah, khusus untuk simulasi ini kita hanya selenggarakan sekali kemarin di tanggal 2 dan 3, tetapi kami masih membuka kesempatan jika ada masyarakat atau pencari kerja yang bersiap untuk mengikuti seleksi CPNS, ingin mengikuti simulasi lebih lanjut, kami sudah kerjasama dengan BKN untuk bisa dilakukan simulasi mandiri terbatas yang akan kami fasilitasi di gedung CAT kami. Demikian, Bu Lele. Baik, dari 700 sekian jumlah peserta yang ikut begitu ya dalam simulasi di tanggal 3 Juli kemarin ini, apakah pure dari Lembata sendiri begitu Pak? Ataukah ada dari kabupaten luar yang ikut begitu? Ya, jadi kita membuka pendaftaran. Pertama kita prioritaskan yang ber-KTP Lembata. Pertimbangan kita bahwa hampir di semua instansi atau daerah itu akan menghadapi seleksi CASN dengan formasi yang sangat tinggi. Formasinya sangat besar, hampir sama atau mungkin beda-beda tipis lah dengan Kabupaten Lembata. Sehingga kita prioritaskan. Tetapi kemarin juga ada beberapa dari rekaman data kita, ada beberapa dari ya kita tidak melihat dari Lembata atau dari luar, tetapi dari KTP itu terbaca ada juga yang dari Flores Timur, ada juga yang dari Kota Kupang, ada juga yang dari Sika. Demikian, Bu. Jadi kita simulasi berikutnya ini tadi Anda sempat sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan kembali melihat dengan kebutuhan dan animo masyarakat yang begitu antusias dan luar biasa begitu Pak Said ya. Ini bisa dibocorkan rencananya ini kapan akan diselenggarakan simulasi kedua ini Pak Said? Ya, baik Bu Leli. Jadi khusus untuk simulasi kedua kami tidak menentukan waktu pastinya kapan. Kapan ada yang berminat dan datang ke kita untuk meminta mengikuti simulasi, kami akan langsung fasilitasi ke gedung CAT kami. Jadi dan itu sudah setelah pelaksanaan simulasi pasca tanggal 23 itu sudah beberapa orang yang datang. Biasanya yang tidak ikut maupun yang sudah ikut kemarin tapi nilainya kembali begitu ya? Tidak memenuhi passing grade. Jadi mereka ikut kembali dan itu kita fasilitasi berkelompok belasan atau 4-5 orang itu kita fasilitasi. Demikian Bu. Nah ini berarti ketika masyarakat atau pendengar mendengarkan ini rame-rame ke kantor begitu untuk menemui Pak Said begitu ya untuk minta bisa diadakan kembali begitu ya Pak Said ya. Siap Bu Leli. Dengan senang hati. Dengan senang hati.
Oke, dan Pak Said, ini bagaimana Anda melihat dampak positif yang diharapkan dari pelaksanaan simulasi ini terhadap peningkatan kualitas dan juga profesionalisme ASN di Kabupaten Lembata sendiri begitu? Ya, baik Bu Leli. Jadi simulasi itu yang kita selenggarakan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pengalaman kepada calon peserta tes CASN. Ya. Sehingga dampak yang kita harapkan dari simulasi ini adalah peserta seleksi CASN pada waktunya nanti, karena informasi yang kita dapatkan ternyata penerimaan CASN 2024 ini tidak dilakukan secara serentak, tetapi daerah yang siap itu bisa ditetapkan untuk menyelenggarakan seleksi lebih dahulu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, Lembata direkomendasikan kemarin dari fasilitas dan berbagai data dari sarana prasarana pendukung, Lembata direkomendasikan BKN untuk siap menyelenggarakan seleksi di kesempatan pertama. Sehingga dampak yang kita harapkan dari simulasi yaitu bahwa anak-adik kita yang akan mengikuti seleksi CASN punya pengetahuan yang memadai, percaya diri, dan mudah-mudahan bisa lulus lebih banyak lah begitu. Berarti ini tidak perlu buang-buang waktu lagi dan duit begitu ya, lebih banyak uang kalau misalnya Lembata sudah bisa menyelenggarakan begitu Pak Said ya? Siap. Oke. Baik, Pak Said, sebelum kita akhiri, pesan Anda untuk pendengar RRI, calon pencari kerja dan calon ASN dan P3K gitu ya, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti tes nanti begitu Pak Said. Baik Bu Leli, pendengar RRI yang masih setia di mana saja berada, ya dengan ini kami memberikan informasi juga harapan untuk bersiap diri secara optimal bagi pendengar yang akan mengikuti seleksi CASN, karena seleksi CASN ini dilakukan tidak serentak di semua daerah, tetapi yang sudah mengikuti di satu daerah tidak bisa mengikuti di daerah lain, maka kami berpesan untuk menyiapkan diri secara baik. Bagi yang bisa menjangkau Kabupaten Lembata, silakan datang ke BKPSDM Kabupaten Lembata untuk kami bisa fasilitasi untuk mengikuti simulasi lagi, mempersiapkan diri secara baik untuk mengikuti seleksi yang akan datang, dan kita berharap pencari kerja yang ada bisa lulus banyak, optimal, dengan capaian yang maksimal. Amin. Oke, terima kasih Pak Said untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Sukses Pak Said dan juga teman-teman. Salam hangat ke Lembata. Sama-sama Bu Leli, terima kasih juga. Selamat pagi, salam hangat untuk ND Konta Pancasila dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Terima kasih, selamat pagi. Ya.